Jika Anda ingin sukses menjadi konten kreator, video ini wajib Anda tonton. Kenapa? Karena tidak ada konten kreator di luar sana yang sukses tanpa melakukan hal berikut. Salah satu syarat utama yang harus Anda miliki untuk sukses menjadi konten kreator yaitu bertahan menjadi konten kreator atau terus menghasilkan video, continue menghasilkan video. Tidak ada orang yang sukses meskipun banyak followernya, banyak views videonya. Tapi kalau Anda hanya 1-2 kali memproduksi konten atau menghasilkan video, maka Anda tidak akan sukses. Dalam video ini, saya akan membagikan 3 tips cara sukses bertahan menjadi konten kreator. Pertama, kontenkan hobi dan hobikan konten. Kedua, nikmati prosesnya, jangan tergiur sukses instan. Dan ketiga, konsisten dalam mengupload video atau konten. Sekarang kita bahas satu persatu 3 tips tersebut. Pertama, kontenkan hobi dan hobikan konten. Mengapa hal ini harus Anda lakukan? Karena kalau Anda kontenkan hobi dan hobi konten, Anda tidak akan kehilangan ide. Karena salah satu masalah yang dihadapi para konten kreator itu kadang kehilangan ide untuk bikin konten apa. Tapi kalau Anda mengontenkan hobi Anda, maka Anda ada terus idenya. Hobi saya misalnya traveling, jalan-jalan, udah setiap Anda traveling, Anda kontenkan aja, buatkan video, upload di channel Anda, entah itu YouTube, entah itu TikTok dan segala macam. Makanya selalu ada ide. Misalnya Anda hobi memperbaiki barang-barang atau alat-alat yang ada di rumah, Anda kontenkan aja. Seperti channel saya suka memperbaiki barang-barang di rumah, misalnya lemari es lagi rusak, kipas angin, segala macam itu. Saya kontenin semua kegiatan saya. Yang kedua, setiap saya jalan-jalan, traveling sama keluarga, saya kontenkan juga. Jadi apapun hobi saya kontenkan. Makanya selalu ada ide atau bahan untuk bikin konten. Karena kalau kita kreator yang solo, belum ada tim, biasanya salah satu hambatan kita itu bingung mau bikin konten apa. Kecuali kita udah punya tim ya, udah punya kameramen sendiri, yang mikir ide sendiri, yang edit sendiri. Biasanya itu selalu ada aja idenya. Tapi kalau kita sendirian, semuanya kita yang memikirkan, itu kadang-kadang memikirkan ide yang kita selalu menjadi hambatan. Karena kita udah disibukkan dengan ngedit, ngupload, bikin ide cerita dan segala macam. Tapi kalau Anda punya tim, hal ini mungkin tidak jadi masalah. Jadi itu kenapa Anda harus kontenkan hobi. Kemudian hobikan konten. Kenapa hal ini perlu? Karena begini, kalau Anda udah menjadikan konten sebagai hobi, ada saja ide yang akan datang kepada Anda. Contohnya nih, Anda lagi bingung nih mau ngapain, tapi karena konten itu sudah menjadi hobi Anda, ada saja ide yang keluar untuk bikin konten. Contoh nih, Anda lagi main kemana nih, entah ke hutan, entah lagi ke sungai, tiba-tiba udah karena memang hobi Anda konten, Anda kontenin aja. Atau Anda punya rencana kemana nih, hangout bareng teman-teman atau apapun itu, karena memang udah hobi Anda konten, itu bisa jadi bahan konten Anda. Makanya yang pertama itu Anda harus kontenkan hobi dan hobikan konten. Biar Anda tidak kehilangan ide. Karena ada di satu titik kita itu entah bosen, entah terlalu banyak pikiran, akhirnya kita bingung mau bikin konten apa. Akhirnya menjadi malas untuk konten. Tapi kalau kita ngontenkan hobi, ada aja idenya. Dan kita udah hobi konten, kita nggak kepikiran untuk berhenti membuat konten. Karena begitu Anda kepikiran untuk berhenti konten karena malas, karena berbagai alasan, itulah titik awal Anda tidak sukses atau gagal menjadi konten kreator. Sehebat apapun konten kreator, kalau berhenti menghasilkan konten, itulah saatnya dia gagal menjadi konten kreator. Kemudian yang kedua tipsnya yaitu nikmati proses, jangan tergiur sukses instan. Kenapa Anda harus menikmati proses? Karena kalau Anda tidak menikmati prosesnya, Anda akan membandingkan dengan konten kreator di luar sana yang udah sukses. Tiba-tiba Anda lihat ada konten kreator yang followernya banyak atau subscribernya banyak, kemudian videonya ditonton ribuan bahkan jutaan views. Kemudian Anda pingin ngikut kesuksesan mereka, Anda entah bikin tim atau Anda sendirian bikin akun, kemudian bikin konten, terus Anda upload.
Tapi setelah Anda mulai ngupload, kemudian video Anda pertambahan viewsnya sedikit, yang nonton sedikit, kemudian follower atau subscribernya juga bertambahnya pelan-pelan, Anda akan menjadi jenuh. Pertambahannya kok sedikit banget ya, yang nontonnya sedikit, subscriber atau followernya sedikit, sementara orang lain kok bisa sukses. Kalau Anda tidak menikmati proses itu, maka Anda akan berpikir untuk stuck atau berhenti bikin konten. Tapi kalau Anda menikmati prosesnya, ya udah Anda mengalir aja. Karena setiap orang itu beda masanya atau waktunya untuk mencapai atau berada di titik kesuksesan. Konten kreator besar, entah itu YouTuber ataupun platform lain, itu mereka sampai di titik sukses sekarang itu nggak instan, nggak tiba-tiba langsung sukses, enggak. Tapi mereka ada proses tahapannya. Nah, begitupun kita. Kalau kita tidak menikmati prosesnya, maka kita akan cepat menyerah untuk terus menghasilkan konten. Jadi Anda nikmati prosesnya, jangan tergiur untuk sukses instan. Bermimpi boleh, tapi Anda harus menikmati prosesnya agar Anda tidak cepat bosan atau tidak cepat menyerah untuk mengambil keputusan berhenti menghasilkan konten. Contohnya kebetulan saya fokusnya emang di YouTube ya. Buka akun YouTube itu di tahun 2012. Saya bikin konten itu karena kembali ke yang pertama tadi, poin pertama. Karena itu memang hobi saya, mendokumentasikan semua kegiatan. Entah anak-anak saya lagi main, kami lagi jalan-jalan kemana, saya dokumentasiin. Jadi emang udah hobi saya mengkontenkan atau menjadikan video semua kegiatan. Mengkontenkan hobi dan hobi konten. Kalau Anda lihat channel saya, sekarang pun baru 4.000 subscribernya. Saya 2014, sekarang 2025, 11 tahunan saya ngonten, subscriber saya baru 4.000. Tapi saya tetap bertahan sampai sekarang. Karena saya punya pemikiran, nanti di suatu saat entah kapan channel saya ini akan besar, akan menghasilkan lebih banyak dari sekarang. Penonton saya pun sekarang paling banyak itu yang populer itu 65.000. Tapi saya nggak masalah, saya nggak mesti bandingin dengan konten kreator lain yang bisa jutaan views, jutaan penonton gitu kan. Tapi saya menikmati prosesnya, saya jalin prosesnya karena saya punya mimpi akan tiba masanya di suatu saat nanti channel saya ini akan besar. Kemudian yang ketiga, tip yang ketiga, konsisten upload konten atau upload video. Kenapa Anda harus konsisten? Karena konsisten ini salah satu cara untuk menjaga ritme atau semangat Anda dalam mengupload. Anda akan punya timing waktu. Konsisten ini nggak harus tiap hari. Yang penting Anda konsisten aja. Misalnya 1 hari sekali, atau 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Kalau saya memilih di 1 minggu sekali upload konten. Karena kebetulan saya emang solo ya, nggak punya tim. Bagi saya waktu untuk ngedit, voice over, ngupload itu dan take video sendiri itu 1 minggu itu cukup. Tapi kalau kurang dari itu saya pribadi nggak cukup. Makanya saya konsisten di 1 minggu. Kadang 1 minggu pun ada tiba masanya itu bingung mau bikin konten apa ini kan gitu kan. Sementara waktu schedule-nya harus saya penuhi seminggu sekali. Nah inilah kenapa kita harus konsisten. Kalau kita menetapkan waktu, itu akan mendorong kita atau memaksa kita secara tidak langsung untuk menghasilkan konten. Contohnya kalau 1 minggu itu saya belum menghasilkan video panjang, video yang normal seperti biasa, saya ngakalinya saya upload video short. Makanya Anda bisa lihat channel saya itu ada video short. Kenapa video short? Karena video short itu gampang. Hanya take video, kasih musik, Anda kasih caption, upload. Jadi mudah sekali kalau video short. Dan penontonnya biasanya ribuan, minimal ratusan gitu. Jadi gampang untuk memenuhi periode 1 minggu itu atau konsistensi 1 minggu. Saya ngakalinya dengan upload short atau video-video lama yang saya simpan itu biasanya jadi cadangan saya untuk memenuhi periode 1 minggu upload saya. Anda bisa lihat itu di channel saya itu beberapa video yang saya upload. Kadang-kadang nguploadnya itu jujur karena terpaksa memenuhi konsistensi. Ada satu video judulnya itu cara rakit boncer. Itu videonya 1 kali take, saya langsung ngomong di situ, nggak ada voice overnya, langsung saya upload. Hanya di cut aja, nggak ada edit-editan lain gitu kan. Paling di warna atau pencahayaan aja saya edit, itu aja. Tapi nggak begitu effort. Kebetulan istri saya dapat hadiah karena baru melahirkan, hadiah namanya boncer. Itu waktu itu belum di unboxing. Akhirnya saya unboxing, kemudian saya rakit.
Jadi videonya saya bagi dua, pertama video unboxingnya, kedua video perakitannya atau merangkai alat itu menjadi utuh gitu kan. Video yang naik itu video yang kedua, yaitu video cara pasang atau cara merakit boncer tersebut. Saya jujur saya nggak kepikiran itu bakal banyak penontonnya. Ya itu sekarang penontonnya itu berapa puluh ribu ya. Bagi saya puluhan ribu itu udah sukses besar bagi saya. Nah itu penting juga bagi Anda, jangan membandingkan kesuksesan orang lain itu dengan batasan kesuksesan Anda, biar Anda punya kepuasan dan tidak menyerah. Kalau Anda selalu ada patokan, saya harus sekian juta views baru sukses, Anda akan stuck atau berhenti ketika video Anda nggak selalu mencapai. Kalau saya nikmatin aja, mau 1000, 2000, puluhan ribu, saya nikmatin. Bagi saya itu progres yang saya harus syukurin gitu kan. Jadi puluhan ribu video tadi itu sangat saya syukurin itu kan. Nah kembali ke video tadi, tiba-tiba naik. Jadi makanya pesan saya, kita nggak akan pernah tahu video mana yang akan disukai oleh penonton. Video tadi cara rakit boncer, saya nggak kepikiran ada orang mau nonton video itu. Ternyata ada yang butuh informasi, caranya, butuh apapun. Jadi orang di luar sana itu macam-macam kebutuhannya yang kita tidak tahu. Ada yang senang video kita karena mungkin ceritanya, karena keindahan tempatnya, karena manfaatnya, karena informasinya. Jadi kita nggak pernah tahu orang di luar sana itu butuh video apa. Makanya apapun bisa Anda kontenkan, apapun bisa Anda menjadikan bahan untuk konten. Jadi jangan pernah berpikir untuk menyerah untuk bikin konten, karena kita tidak tahu di luar sana orang butuh video apa. Jadi kembali ke tip yang ketiga, Anda harus punya konsistensi dalam upload video. Demikian 3 tip dari saya cara sukses bertahan menjadi konten kreator. Semoga video ini bermanfaat. Silakan share ke banyak orang jika memang menurut Anda video ini ada manfaatnya.